Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan hati yang penuh sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan melalui doa kita pada pagi hari ini, edisi Rabu 21 September 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita minta hikmat dari Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan penuh sukacita untuk melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui doa pagi pada hari ini. Tuhan beri hikmat kepada kami, beri hati dan pikiran yang baik untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kami, khususnya melalui renungan pada pagi hari ini. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 20 ayat 45 sampai pasal 21 ayat 4. Saya akan membaca dari pasal 20 ayat 46 dan 47. Firman Tuhan, waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Amin firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini yaitu sikap beragama yang benar. Dalam bahasa Toraja yaitu soyanan kamekalu kantongan. Sikap beragama harus nyata dalam perilaku kehidupan. Banyak orang mengaku beragama, namun sikap keagamaannya sangat berbeda, bahkan sangat bertentangan dengan ajaran agama. Ada satu kelompok yang sudah sangat familiar di telinga kita semua, karena mereka ini sudah sangat sering kita dengar. Melalui Alkitab, kita mengenalnya dengan sebutan para ahli Taurat. Berbicara tentang ajaran agama atau belajar tentang agama, maka kita harus belajar dari kelompok ini, dari para ahli Taurat ini, secara pengetahuan dan kedisiplinan. Karena mereka ini adalah orang-orang yang sangat pintar. Disebut ahli berarti mereka sangat menguasai tentang Alkitab atau Taurat, bahkan hukum-hukum Taurat. Tetapi Yesus mengkritik sikap beragama mereka. Alkitab sendiri menyebutkan bahwa mereka suka memakai jubah-jubah yang panjang. Mereka suka berdoa yang panjang-panjang supaya mereka terlihat saleh. Mereka suka duduk di kursi-kursi yang paling terdepan dalam setiap pertemuan atau dalam setiap perjamuan, supaya kembali lagi mereka terlihat saleh. Namun di balik kesalehan mereka, Alkitab menyebutkan bahwa mereka menyimpan kefasikan. Dalam ayat 47 pembacaan kita pada saat ini dari pasal 20 menyebutkan bahwa para janda yang merupakan kelompok masyarakat terlemah yang seharusnya dilindungi, bahkan menurut hukum Taurat, mereka ini harus diberikan perhatian khusus, malah mereka diabaikan oleh orang-orang, termasuk para ahli Taurat pada saat itu. Kritik yang lain yang dilakukan oleh Yesus adalah dalam hal motivasi dalam memberikan persembahan. Ayat selanjutnya dalam pembacaan kita pada pagi hari ini berbicara tentang persembahan. Pada waktu itu banyak orang yang memberikan persembahan. Persembahan mereka banyak karena mereka memang memiliki harta yang banyak. Atau mungkin mereka memiliki harta yang banyak karena mereka mendapatkannya dengan hal yang tidak benar. Ada dalam Alkitab disebutkan bahwa mereka memeras orang-orang miskin. Nah, ini membuktikan bahwa mereka melakukan hal yang tidak wajar dan tidak benar. Dengan kejadian ini atau dengan hal inilah Tuhan Yesus membandingkan persembahan janda miskin pada saat itu dengan persembahan yang mereka lakukan. Alkitab menyebutkan bahwa
persembahan janda miskin ini nilainya dianggap lebih besar dibanding orang-orang yang pada saat itu. Kenapa? Karena janda miskin ini memberikan dari kekurangannya dan dalam kesadaran yang penuh bahwa seluruh hidupnya bergantung pada kuasa Allah. Ayat 4 dalam pasal 21, di situ dikatakan bahwa janda miskin ini memberikan seluruh nafkahnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang mau kita pelajari dari tema kita pada saat ini mengenai beragama yang sesungguhnya? Yang pertama, jangan hanya terlihat saleh dari luar. Mungkin banyak dari antara kita yang terlihat menguasai Alkitab, atau mungkin kita rajin pergi beribadah, setiap ibadah kita hadir, namun dalam hati kita menyimpan kefasikan seperti yang dilakukan oleh para ahli Taurat pada saat itu. Yang kedua adalah dalam hal memberikan persembahan. Dalam memberikan persembahan, hendaknya kita melakukan dengan hati yang tulus ikhlas. Karena berkat yang kita dapat sekarang adalah semuanya berasal dari Tuhan. Dan kita mau mengembalikannya kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita. Mari kita belajar dari janda miskin ini yang menggantungkan seluruh hidupnya. Mari kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan berkat-berkat-Nya yang cukup dalam kehidupan kita. Dan kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Semoga Tuhan selalu memampukan kita untuk menjalankan sikap beragama yang sesungguhnya, yang baik dan benar menurut ukuran Tuhan. Tuhan dimuliakan dan Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin firman Tuhan. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat, dan dalam doa syafaat pagi ini kita akan sama-sama bersyukur dengan beberapa saudara kita yang hari ini boleh berulang tahun, ditambahkan usianya. Yang pertama, Nyonya Erna Matasik, Nyonya Citra Darmawan, Mikael Rose, Yohanis Masola, Nyonya Sarah Aslam, Lukas Lengke, Sandi Kristi D. Palangi, Edward Gilbert Lamba. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang singkat ini, Tuhan boleh memperdengarkan firman kebenaran-Mu. Ya Bapa, ajar kami untuk dalam kehidupan kami dapat memaknai sikap beragama yang baik dan boleh menjalankan keagamaan ini dengan baik sesuai dengan yang Tuhan maksud dalam kehidupan kami masing-masing pribadi. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang bersyukur dengan beberapa saudara kami yang boleh ditambahkan usianya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pertambahan usia ini, dan kami berdoa Tuhan berkati mereka, tambahkan sukacita kepada mereka, berkati pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan Tuhan, agar mereka senantiasa bersyukur untuk semuanya itu, bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa pada pagi hari ini untuk pembangunan gereja Toraja Jemaat Sudiang. Engkau tahu Tuhan, kami dalam masa pembangunan pada saat ini, kami sama-sama berdoa Tuhan untuk setiap panitia, bahkan kami seluruh Jemaat Sudiang. Berkati Bapak agar kami boleh bersinergi dengan baik untuk merampungkan pembangunan ini. Berkati setiap kebutuhan yang kami butuhkan Tuhan, dan kami berharap suatu saat gedung gereja ini boleh jadi dengan baik, dan kami sebagai jemaat Tuhan boleh beribadah dengan baik di dalamnya, semuanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Bapa, kami menyerahkan setiap kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu, bahkan sepanjang hidup kami mau menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Engkau yang senantiasa bersama dengan kami. Ini doa kami Tuhan, sambut sempurnakan, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sekian doa kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan Yesus dimuliakan dan senantiasa memberkati kita. Amin.